Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Rosada, Magister Manajemen, serta teman-teman yang kami cintai. Di sini kami kelompok 11 pengantar manajemen dan bisnis akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang manajemen pemasaran syariah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami dengan anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Selisa Nurleoni dengan NIM 412010. Yang kedua ada Novianti Putri Ramadhani dengan NIM 412014. Yang ketiga ada Ratna Firdiana dengan NIM 412032. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai definisi manajemen pemasaran syariah beserta metode dan strategi manajemen pemasaran syariah. Secara etimologi, manajemen adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara efektif dan efisien. Pemasaran sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses sosial yang merancang dan menawarkan sesuatu yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari pelanggan dalam rangka memberikan kepuasan yang optimal kepada pelanggan. Jadi, manajemen pemasaran syariah dapat diartikan sebagai suatu ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai yang unggul kepada pelanggan dengan berorientasi pada ketentuan. Yang selanjutnya ada metode dan strategi manajemen pemasaran syariah. Strategi pemasaran sendiri memiliki arti kumpulan petunjuk dan kebijakan yang digunakan secara efektif untuk mencocokkan program pemasaran dengan peluang besar sasaran guna mencapai sasaran usaha. Dalam strategi marketing organisasi bisnis, perlu juga merumuskan suatu manajemen strategi untuk bisa mengidentifikasi kekuatan dan kekurangan internal dan dibandingkan dengan peluang dan tantangan eksternal, sehingga organisasi tersebut dapat membuat dan memilih strategi apa yang layak untuk digunakan. C. Nilai manajemen pemasaran syariah. Ada beberapa nilai manajemen pemasaran syariah yang diambil dari sifat keteladanan Rasulullah SAW. Yang pertama ada sidik, yang memiliki arti kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Yang kedua ada sifat amanah, memiliki makna tanggung jawab dan melaksanakan setiap tugas dan juga kewajiban. Yang ketiga ada fatonah, berarti mengerti, memahami dan juga menghayati secara mendalam segala hal yang dikerjakan dan tugas dan juga kewajiban. Yang keempat ada tablik, yaitu mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam setiap gerak aktivitas. Yang kelima ada istiqomah, yaitu artinya adalah konsisten. Hal ini memberikan makna seorang pemasar syariah dalam praktik pemasarannya selalu istiqomah atau konsisten dalam penerapan aturan syariah. Ada karakteristik manajemen pemasaran syariah. Ada 4 karakteristik manajemen pemasaran syariah. Yang pertama ada testis atau rabanya. Salah satu ciri khas marketing syariah yang tidak dimiliki dalam pemasaran konvensional yang dikenal selama ini adalah sifatnya religius atau diniyah. Yang kedua ada etis atau akhlakiyah, mengedepankan masalah akhlak atau moral dan juga etika dalam segala aspek kegiatannya. Yang ketiga ada realistis atau al-waqiyah. Marketing syariah bukanlah konsep yang eksekutif, fanatik, anti modernitas dan juga kaku. Yang keempat ada humanitis atau al-insaniyah, adalah marketing syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara. Prinsip manajemen pemasaran syariah. 1. Teknologi informasi memungkinkan kita menjadi transparan. 2. Hormatilah pesaing Anda. 3. Munculnya paradoks global pelanggan. 4. Mengembangkan organisasi berbasis spiritual. 5. Melihat pasar secara umum.
6. Target hati dan jiwa pelanggan. 7. Membangun sistem kepercayaan. 8. Bedakan diri Anda dengan paket isi dan konteks yang baik. 9. Jujurlah dengan 4 prinsip pemasaran. 10. Mempraktikkan penjualan berbasis hubungan. 11. Menggunakan karakter merek spiritual. 12. Layanan harus memiliki kemampuan untuk berpindah. 13. Mempraktekkan proses bisnis yang handal. 14. Ciptakan nilai yang seimbang bagi para pemangku dan kepentingan Anda. 15. Menciptakan tujuan mulia. 16. Pengukuran harus jelas dan transparan.